Apa yang kamu ketahui tentang oknum muslim yang mengganggu ibadah agama lain? Oke, konflik agama ini yang disertai dengan oknum muslim ini memang udah terjadi banyak ya selama lebih dari 1 dekade terakhir. Bahkan dari zaman Rasulullah SAW dan sahabat, zaman tabiin, tabiut tabiin itu udah sangat massal di sini. Pertama, konflik itu kan banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah konflik agama. Apa yang kamu ketahui tentang oknum muslim yang mengganggu ibadah agama lain? Oknum muslim mengganggu ibadah lain sebenarnya dari dulu sih udah ada ya. Kayak yang paling itu kayak bom Bali itu di gereja. Gereja kan ya? Iya, gereja. Iya. Jadi memang itu salah satu permasalahan yang dari dulu memang harus kita coba solve, kita coba cari solusinya. Ya salah satunya dengan mengedukasi. Cuman ya seperti sampai sekarang juga masih terjadi ya. Tentunya kita masih harus melakukan banyak untuk menghilangkan masalah tersebut. Banyak jenisnya ya, salah satunya adalah konflik agama. Apa yang kamu ketahui tentang konflik agama? Konflik agama kalau menurut aku itu kayak konflik yang disebabkan konflik yang dimana kedua agama itu saling berseteru, kayak mereka minim toleransi, jadinya mereka membanggakan agama mereka sendiri dan kayak merendahkan agama lain. Oke. Salah satunya adalah konflik agama. Apa yang kamu ketahui tentang oknum muslim yang mengganggu ibadah agama lain? Sebenarnya untuk hal terkait konflik agama yang itu misalnya saling mengganggu acara ibadah itu bukan hal yang jarang lagi. Itu mungkin itu suatu rahasia umum ya. Contohnya mungkin saat ada perayaan Natal, di mana orang-orang yang beragama Kristen pergi untuk merayakan bersama keluarganya, dan biasanya tuh jika ada tetangganya yang merasa tuh terganggu dengan kumpul-kumpul untuk merayakan Natal ini, atau misalnya tuh dengan sengaja itu menyimbol-simbol seperti nggak usah berisik-berisik, toh sekeliling kamu tuh orang muslim semua, dan dalam Islam itu haram hukumnya yang adanya ibadah Natal. Padahal sebenarnya jika tetangga kita yang beragama Kristen itu merayakan Natal itu lazim-lazim saja, sebenarnya harapnya jika kita ikut-ikutan, jika kita tidak ikut sih sebenarnya nggak apa-apa kan ya. Iza, konflik itu kan banyak jenisnya ya, salah satunya adalah konflik agama. Apa yang kamu ketahui tentang oknum muslim yang mengganggu ibadah agama lain? Konflik yang aku ketahui tentang konflik agama itu salah satunya adalah bom Bali di tahun 2022 yang melibatkan oknum muslim. Kira-kira apa sih penyebabnya? Oke. Di sini kalau menurut saya ada 2 penyebab utama dalam namanya konflik agama ini. Yang pertama itu orang yang dalam kurung ingin mengadu domba antara 2 kubu agama, yang dimana dia mengatasnamakan diri mereka sebagai satu agama tersebut, dan di situ agar kedua agama tersebut itu bisa terpecah belah, bahkan bisa menghasilkan konflik yang tak berujung habisnya. Dan yang kedua kalau menurut saya itu seseorang yang dalam tanda kutip itu kurang memperdalam ilmu agama, seperti dia itu mempelajarinya itu hanya mentah-mentah, seperti tidak bersama dengan ahlinya, dan itu membuat seseorang itu bisa dibilang memberi pengaruh buruk kepada yang lainnya karena kedangkalannya ilmu pengetahuan dia. Menurut Tobi, apa sih penyebabnya? Kalau menurut aku memang penyebabnya itu karena terutama pada wilayah-wilayah yang di luar kota itu memang sedikit edukasinya, terutama membahas tentang agama, karena tentunya pedesaan itu masih mayoritas itu agama Islam, yang kayak perkotaan itu sudah lebih banyak agama-agama lain. Nah,
Jadi memang masalah utamanya itu karena mereka itu tidak tahu tentang toleransi. Mereka dari kecil sudah terbiasa dengan Islam dan jarang memang terbahas oleh mereka agama-agama lain. Jadi sehingga pas mereka contohnya tadi mereka berdoa di rumahnya masing-masing itu mereka tuh merasa terancam karena emang itu bukan hal yang biasa mereka tahu dari sejak kecil. Nah, kira-kira menurut kamu apa penyebab dari konflik agama tersebut bisa terjadi? Konflik agama tersebut bisa terjadi kayak salah satu faktornya minimnya toleransi, terus juga pemahaman agamanya yang sangat sedikit, terus juga mereka terlalu fanatisme dan terlalu membangga-banggakan agama mereka sendiri, jadi kayak menganggap rendah agama lain. Baik. Nah, tapi menurut kamu penyebabnya apa ya? Penyebab adanya konflik antara umat beragama sih sepertinya karena adanya ego yang tinggi atau adanya segregasi agama. Jadi misalnya di daerah-daerah tertentu yang untuk budaya itu sangat kental, mereka tuh seringkali merasa kalau mereka itu benar karena di lingkungan mereka itu kegiatan-kegiatan ibadah yang mereka lakukan seperti menjunjung tingginya tapi berlebihan itu sudah hal yang lazim. Kira-kira menurut Izah apa penyebabnya? Penyebabnya adalah di mana oknum yang melakukan hal tersebut dia hanya tidak mempelajari agamanya sendiri secara keseluruhan, padahal yang dia lakukan adalah hal yang justru benar-benar dilarang dalam agama Islam. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau luar ini Menurut kamu, apa sih dampak dari kasus oknum muslim yang mengganggu ibadah agama lain? Dari dampak oknum ini ya, kalau menurut saya sih bakal terjadi lonjakan yang besar dalam lingkungan masyarakat, dikarenakan ini kalau misalkan salah satu dari kubu ini tidak ada yang mengalah, maka yang yaitu saling benar-beneran, saya yang paling benar dan kubu yang lain paling benar. Ini bakal seperti konflik yang terjadi saat sekarang sih. Karena kan memang sejarah dari konflik agama ini memang sudah sangat banyak ya. Menurut kamu apa sih dampak dari kasus oknum muslim yang mengganggu ibadah agama orang lain? Mungkin yang pertama karena memang itu kan pasti viral kan ya hal gitu. Jadi memang yang paling berdampak bagi kita dulu adalah image Islam jadi buruk. Terutama karena Indonesia itu agama yang Islam banget, jadi dipandang oleh negara lain itu kayak wah Indonesia jangan ke Indonesia nih, banyak orang-orang Islam yang nggak suka. Nah yang kedua itu ya tentu orang lain ya jadi nggak mau kesini, orang lain yang lihat Indonesia yang mayoritas Islam dan banyak yang radikal, jadi udah nggak usah tinggal di Indonesia, di negara lain aja ya, gitu sih. Menurut kamu, apa sih dampak dari kasus konflik agama yang tadi aku udah kasih ke kamu? Dari video yang dikasih oleh L tadi untuk kasus oknum agama Muslim melarang oknum agama Kristen untuk beribadah, itu dampaknya cukup besar karena kita bisa dianggap mengganggu agama lain dan agama Muslim bisa dianggap merendahkan agama Kristen, dan juga ini bisa juga bertentangan dengan ajaran agama Muslim juga. Dampak dari kasus ini kayak oknum Muslim mengganggu ibadah agama. Oke, jadi pertama-tama ini sudah mengganggu hak
asasi manusia. Karena di Indonesia itu setiap orang itu memiliki kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing dan dapat melakukan kegiatan ibadah menurut agamanya masing-masing. Jadi jika kita mengganggu itu tuh kita sudah menyalahi peraturan di negara kita itu sendiri. Lalu berikutnya itu kita bisa saja menyebabkan konflik yang lebih besar lagi, seperti misalnya nanti adanya diskriminasi atau kekerasan, dan juga bisa saja itu membangun stereotip yang gak baik untuk umat muslim lainnya. Menurut Izzah, apa sih dampak dari kasus oknum muslim yang mengganggu ibadah agama lain? Pastinya dampaknya yang pertama adalah dampak pada korban, di mana banyak korban yang nyawanya harus hilang karena kasus tersebut, dan juga dampak ke agama Islam sendiri, di mana Islam ini mendapat cap teroris oleh agama-agama lain yang tahu akan kejadian tersebut. Pertanyaan keempat, menurutmu bagaimana cara efektif untuk mengatasi atau meredakan konflik tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan? Di sini utamanya di sini sih emang di sini fungsinya tata negara, hierarki tata negara ini. Dan di saat presiden sudah melakukan tugasnya, disinilah harus munculnya publik ke publik, yaitu Menteri Agama kita. Di sini tugasnya, dan di situ ia bisa memberi fatwa atau misalkan memberi peringatan atau misalkan ngomong di publik tentang masalah ini dan bagaimana solusinya. Dan kedua, kita sebagai warga apa yang kita bisa lakukan itu kita bisa membantunya lewat sosmed. Kan di sini kan kalau di sini kita bisa melakukan dengan sosmed, itu bisa sedikitnya membantu untuk menyelesaikan masalah ini ya. Karena kan populasi kita banyak ya, itu bisa lebih dari 280 juta. Oke. Kita lanjut di pertanyaan nomor 4. Menurut Tebi sendiri, bagaimana cara efektif untuk mengatasi atau meredakan konflik tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan? Yang pastinya itu memang edukasi ya, harus banyak disosialisasikan bahwa kita harus toleransi kepada orang lain agar orang lain mau toleransi terhadap kita. Tapi kalau misalnya memang dari dulu tetap diedukasi tapi tetap begini saja, memang yang harus kita lakukan adalah proses di hukum. Kita harus mengadakan hukuman-hukuman atau undang-undang untuk orang-orang yang melakukan radikalisme tersebut. Ini misalnya memang ada orang yang mengusir orang Kristen, ya mereka harus dihukum, karena memang Indonesia kan kita menganut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Terus menurut kamu, gimana cara yang efektif untuk mengatasi atau meredakan konflik agama agar tidak menimbulkan perpecahan? Yang paling basic sih sebenarnya meningkatkan toleransi ya. Juga kita harus tahu bahwa kita di sini hidup bukan dengan agama yang kita anut saat ini. Jadi kita mempunyai teman atau mempunyai lingkungan yang agamanya beda dari kita, jadi kita harus menghargai hal itu, dan juga kita harus toleransinya lebih ditingkatkan. Bener banget sih, apalagi karena Indonesia itu memiliki berbagai macam agama ya. Nah, kalau bagaimana cara yang efektif buat mengatasi atau meredakan konflik tersebut biar nggak menimbulkan perpecahan? Menurut aku, cara yang paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah adanya mediasi dari kedua belah pihak, dan juga adanya diskusi yang benar-benar tenang dan terbuka, yang benar-benar fair. Jadi tidak ada pihak yang di pressure untuk mengikuti hal yang sebenarnya tidak benar, dan juga harusnya ada transparansi dalam diskusi atau mediasi tersebut, karena bisa saja konflik-konflik itu tuh bisa
bisa ditimbulkan oleh provokator-provokator yang malah membuat informasinya itu salah. Jadi dengan adanya transparansi itu dapat diluruskan masalah tersebut. Baik. Menurut Izah, bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi atau meredakan konflik tersebut agar tidak mengalami perpecahan? Sebaiknya cara untuk mengatasi masalah tersebut dari pihak Islam sendiri, pihak oknum tersebut adalah ia harusnya mempelajari agamanya secara lebih mendalam dan tidak mempelajari dari satu sisi saja tapi dari sisi lain, dan tidak mengartikan satu ayat itu sebagai satu satuan yang memang maknanya mutlak seperti itu. Padahal jika teliti lebih dalam jauh lebih luas maknanya daripada ayat tersebut sendiri. Pertanyaan yang kelima, apa yang biasa kamu lakukan atau prinsip apa yang kamu pegang agar tidak menciptakan konflik agama di masyarakat? Oke. Kalau prinsip saya sih, kalau kita menganut ke dalam Al-Quran itu memang sudah ada firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang dilarang untuk berbuat konflik antar agama lain, menghormati agama lain. Seperti jika mereka tetap setia dengan agamanya, kita tidak bisa mengganggunya walaupun kita punya kekuasaan yang lebih ya. Dan kalau dari saya sendiri, kalau saya mengikuti yang namanya sesuai dengan undang-undang kita, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kita toleransi antar umat agama tanpa melebihi batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama-agama masing-masing. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Apa kira-kira yang bakal kamu lakukan atau prinsip apa yang Tobi pegang agar tidak menciptakan konflik agama di masyarakat? Kalau yang bisa kita lakukan tentunya mengedukasi orang yang melakukan hal-hal tersebut, atau memang kita melihat mereka menyimpang pada hal-hal yang anti toleran, terus bilang wah jangan gitu bro. Nah, kalau prinsip gue sendiri sih lebih ke sistem karma ya. Gue menganut bahwa kalau misalnya kita melakukan hal buruk atau kita diskriminasi terhadap orang lain, ya jangan berharap orang lain itu melakukan hal kebaikan pada kita. Tentu mereka akan merasa benci kan. Benar. Ya, otomatis mereka akan melakukan hal buruk terhadap kita. Jadi ya tentu kalau misalnya kita melihat orang yang beda agama, ya kita harus tetap menghormati mereka dan membiarkan mereka untuk melakukan ibadah-ibadah mereka. Gitu sih. Oke, terakhir nih, apa yang biasanya kamu lakukan atau prinsip apa sih yang kamu pegang biar nggak terjadi konflik agama di dalam masyarakat? Kalau yang biasa aku pegang sih dalam sehari-hari ya itu toleransi yang pertama, dan juga saling menghargai aja sih. Maksudnya kalau misalnya ada teman atau ada masyarakat yang sedang menjalankan agamanya yang dianut, itu kita menghargai aja, kita beri space untuk mereka untuk menjalani ibadah tersebut. Nah, terakhir, apa yang biasa kamu lakuin atau prinsip apa yang kamu pegang biar nggak menciptakan konflik agama di masyarakat? Sebenarnya untuk tidak menyebabkan konflik agama di masyarakat itu mudah sekali. Ada prinsip dalam Islam yang harus kita pegang, yaitu untukku agamaku dan untukmu agamamu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengerti hal tersebut, konflik agama itu seharusnya tidak terjadi, karena dengan itu kita harus saling toleransi dan saling memahami kalau apa yang aku lakukan dan apa yang dia lakukan itu berbeda, dan itu tidak berarti sesuatu yang aku pahami itu salah menurut agamaku, itu seharusnya benar-benar tidak dilakukan sama sekali. Baik. Pertanyaan terakhir, apa yang biasa Izah lakukan atau prinsip apa yang Izah pegang agar tidak menciptakan konflik di lingkungan masyarakat? Mungkin yang pertama kita membiasakan untuk terbuka dan tidak memaksakan kehendak. Kita juga harus menjunjung tinggi rasa toleransi serta tenggang rasa di antara umat beragama ataupun di antara umat agama sendiri.